Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Semoga Anda semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Saya Muhammad Farisi, senang sekali sore ini Senin 11 Desember 2023 menemani sore Anda dalam acara dialog ruang publik dengan tema waspada COVID-19. Sepertinya ini memang tema yang tidak kita harapkan, tapi tetap harus kita bahas hari ini karena ternyata faktanya COVID varian baru telah memasuki wilayah Indonesia dan kasus secara nasional juga sudah semakin merangkak naik. Tentunya harus kita waspadai dan khusus di Provinsi Jambi bagaimana kondisinya. Kita juga kehadiran dua narasumber yang akan membahas. Yang pertama yaitu Bapak Dr. Muhammad Ferry Kusnadi, SPOG. Beliau adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jambi. Assalamualaikum Pak Ferry. Terima kasih Bapak sudah hadir. Dan narasumber yang kedua ada ahli epidemiologi dari Universitas Jambi, Ibu Dr. Umi Kalsum MKM. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas Faru sehat? Alhamdulillah sehat. Iya, sehat. Terima kasih. Yang berbicara di sini harus sehat dan memberikan edukasi ke masyarakat supaya menjaga kesehatan. Baik, saya ke Pak Pak Ferry terlebih dulu. Pak Ferry, berita hari ini seminggu terakhir lah kira-kira begitu, itu nampaknya kasus COVID mulai masuk lagi di Indonesia. Kemudian yang terdengar adalah varian baru sudah muncul. Nah, bagaimana sebenarnya kondisi secara nasional maupun di Provinsi Jambi? Mungkin Pak Ferry sering berkoordinasi dengan pemerintah pusat terkait hal ini dan kita masyarakat juga pengen mendengar sebenarnya bagaimana kondisinya hari ini dan langkah-langkah apa yang sedang disiapkan oleh pemerintah. Padahal kita sudah banyak fokus ya, artinya pemerintah sekarang fokus mau ke pemilu, tapi mudah-mudahan ini tidak sampai ke sampai parah dan merebak seperti dulu. Gimana Pak Ferry? Ya, terima kasih Mas Farisi. Kalau kita lihat COVID tentu dalam beberapa bulan dan beberapa tahun belakangan ini terus bermutasi ya. Artinya tentu mutasi-mutasi inilah, varian-varian baru inilah yang sebelumnya belum dikenali oleh sistem kekebalan tubuh, tetapi sudah muncul varian baru. Itulah, setiap kemunculan varian baru ternyata ada outbreak. Nah, sekarang ada EG2 dengan EG5 Singapura. Nah, itu yang... Itu istilahnya ya? Ya. COVID EG2. Subvarian EG2 dan subvarian EG5. Dia anaknya Omikron. Ya, jadi Omikron juga, cuman menjadi subvarian baru karena mutasi. Nah, mutasi ini ya banyak. Bisa di proteinnya, bisa di kapsulnya, ataupun bisa di alat tempelnya. Nah, jadi seperti itu, setiap ada varian baru, pasti ada peningkatan kasus. Dan kita lihat untuk sekarang, alhamdulillahnya, untuk sekarang ini masih di Jakarta. Dan Jakarta itu juga sudah peningkatannya sudah lumayan ya, peningkatan berapa eksponensial. Nah, tetapi di Jambi sendiri saya lihat untuk pemeriksaan COVID-nya, kita juga ada grup untuk pemeriksaan COVID yang sehari-hari dengan bergejala. Artinya memang sekarang ini tidak lagi secara massal. Nah, tapi yang bergejala kita periksa sampai sekarang, sampai pertanggal 11 ya, 11 Desember Jambi masih 0. Dari bulan 9, 10, 11, 12 Jambi 0. Maksudnya yang bergejala ini yang datang ke rumah sakit atau yang bagaimana? Yang datang ke fasilitas pelayanan kesehatan, tidak hanya rumah sakit, bisa juga puskesmas, bisa juga labkesda. Gejalanya apa yang kemudian ini sepertinya kena COVID nih? Ya, sebenarnya kan hampir sama ya dengan kalau sekarang tuh ya demam, terus juga nyeri-nyeri. Itu sebenarnya dikarenakan kita sudah nyatakan sebagai endemi, artinya sekarang ini ya untuk sekarang ya di Jambi juga masih berdasarkan kebutuhan dari orang per orang. Nah, jadi kalau misalnya nanti secara kita temukan COVID varian EG5, tentu kita akan melaksanakan tracking. Ya, itu kan yang pastikan sekarang ini kan kita melaksanakan tetap 3. Yang pertama protokol kesehatan, ya, pakai masker, jaga jarak, mencuci tangan. Yang kedua tentu dengan tetap peningkatan vaksinasi. Vaksinasi ini tetap ada walaupun kemarin, tapi kita titipkan di puskesmas. Di Jambi itu ada 4 puskesmas yang melayani vaksinasi. Itu
kalau mereka mau vaksin, mendaftarkan diri, permintaan dari mereka. Biasanya permintaan, dan juga kalau di puskesmas tetap kita tidak bayar. Tapi kalau di rumah sakit ya sudah berbayar karena sudah endemi. Nah, terus yang ketiga ya tentu juga kalau kita lihat dipercaya atau tidak kita melaksanakan surveillance. Jadi surveillance itu ilmunya Bu Umi. Jadi kita berapa yang kita tracking, berapa kita tracing dari itu, dan kita yakinkan bahwa kepercayaan kita untuk melaksanakan itu. Oke, artinya kasus secara nasional baru terjadi di Jakarta Dan Jawa lah. Jakarta dan Banten ada. Nah, itu karena tadi sub Omicron gitu ya. Berarti tadi mutasinya itu tidak terjadi di Indonesia, terjadi di luar negeri, kemudian orang-orang yang berkunjung ke sana kena flu, datang ke Indonesia kemudian menularkan, begitu? Benar, ya benar. Import kasus import namanya. Artinya yang harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia apa kemudian harus membatasi? Sebenarnya tidak seperti itu. Ada, setiap negara itu ada cegah tangkal. Cegah tangkal itu adanya di pintu-pintu masuk negara. Nah, kalau misalnya sekarang ini di pelabuhan besar ataupun juga di transportasi udara, maskapai udara. Nah, itu ada, kalau kita sekarang tuh KKP. Nah, itu yang cegah tangkalnya. Jadi kita di situ yang kita mencegah varian baru masuk ke Indonesia, dan kita juga mencegah varian yang di Indonesia keluar. Nah, sekarang kan karena banyak, tadi benar Mas Farisi bilang bahwa itu kasus dari Singapura yang banyak berkunjung ke sana, pulang ke Indonesia, ternyata dia membawa virus COVID-19 Omicron varian EG2 dan EG5. Nah, tentu ini harapan kita juga nanti di pintu-pintu itu juga akan dilakukan pemeriksaan karena cegah tangkal itu. Oke, baik. Nanti saya perdalam lagi. Saya ke Bu Umi. Bu Umi, kita punya pengalaman buruk, seburuk-buruknya. Capek gitu ya, semuanya capek lah artinya gitu ya. Perekonomian kemudian sampai melemah gitu ya. Kemudian daya beli masyarakat, aktivitas dibatasi segala macam. Tentu kita tidak ingin itu. Nah, Bu Umi melihat dengan naiknya kasus ini, apakah kemungkinan besar bisa berbahaya dan sampai ke kejadian-kejadian tahun lalu? Atau karena sudah vaksin dan ini biasa-biasa aja kok, ini ya flu biasa gitu dan bisa diobati, atau gimana supaya masyarakat juga tidak ketakutan? Ya, baik Mas Farisi. Ini kita hadir sebetulnya karena untuk mengedukasi ya. Jadi kaitannya dengan bahwa ini ada peningkatan kasus terutama di 3 negara tetangga, yaitu Singapura, Malaysia, dan juga Filipina. Artinya memang patut kita waspadai karena tadi seperti Pak Kadis bilang kan import case gitu ya. Tapi pada intinya kita nggak perlu khawatir, terutama masyarakat tidak perlu khawatir. Karena kita sudah ada vaksin ya, dan kemudian vaksinasinya itu memang perlu ditingkatkan. Jadi imunitas yang penting itu kan karena virus ya. Jadi 3 hal dalam upaya pencegahan penyakit dari virus ini kan, yang pertama meningkatkan imunitas, bisa dari secara alamiah, bisa kemudian dari buatan. Nah, alamiah artinya kita lah olahraga, makan makanan bergizi gitu ya, tidur cukup, yang kaitannya dengan meningkatkan imunitas dari kita sendiri dari dalam. Tidak stres gitu ya? Iya, nggak stres gitu. Betul ya? Ya, betul itu. Kemudian baru yang buatan. Yang buatan ini adalah vaksinasi tadi. Nah, masalahnya mungkin cakupan vaksinasi kita ini sudah yang untuk booster 1 dan booster 2 masih rendah. Sementara kan harapan kita untuk herd immunity itu kan minimal 70% populasi. Sementara titer antibody itu kan bisa menurun di kisaran durasi 6-12 bulan. Nah, jadi itu yang membuat kemudian jadi setelah vaksin kemarin bisa harusnya diulang lagi kan, karena kan banyak itu capaian kita di 87% Indonesia ya. Itu adalah yang vaksinasi dosis 1. Tapi begitu booster 1 itu turun di angka 40%. Nah, booster 2 itu di sekitar 3%. Jauh sekali, padahal harapannya herd immunity kan 70%.
berarti kan perlu ditingkatkan gitu. Nah, ini yang mungkin kami edukasi masyarakat, setidaknya datanglah kembali untuk kemudian meningkatkan titer antibodi dari luar ya, dari dalamnya tadi kayak vaksinnya ada PHBS. Vaksinnya ada dong. Ada ya? Tadi Pak Kadi sudah menyampaikan ada. Dan sampai dengan akhir Desember itu masih gratis ya Pak. Nah, tapi kalau nanti Januari kita nggak tahu, mungkin bisa saja berbayar gitu kan. Tapi kata Pak Kadi tadi di rumah sakit sudah berbayar kan. Nah, yang ada di Vaskes tingkat pertama. Jadi bagi masyarakat sebetulnya saya himbau tuh Mas untuk meningkatkan titer antibodinya yang sudah menurun ya. Karena pasti menurun di 6 sampai 12 bulan itu pasti turun. Jadi kita sendiri sampai saat ini masih mempelajari berapa sih durasi terpanjang dari keampuhan istilahnya ya titer antibodi dari vaksinasi COVID sendiri, karena kan masih baru. Nah, terus yang kaitannya dengan keresahan masyarakat. Kalau kita di epidemiologi itu kan melihat misalnya dikatakan melonjak itu kalau 2 kali lipat dari biasanya. 2 kali lipat dari biasanya itu jumlah kasus itu pada dibandingkan dengan minggu sebelumnya atau pada minggu yang sama pada bulan yang lalu atau pada minggu itu pada tahun sebelumnya. Jadi kalau kita bandingkan dengan tahun sebelumnya itu sebetulnya nggak ada apa-apanya angka ini gitu loh. Kalau membandingkannya tahun lalu? Iya, dari tahun lalu. Terus kalau di kita sendiri di angka kalau bulan yang lalu? Kalau dengan bulan yang lalu ya jelas naik. Ya, karena kan bulan yang lalu kan sudah rata-rata 0, 0, 0 gitu ya. Kalau sekarang hariannya di tingkat nasional aja 35 sampai 40. Tapi kita masih weekly ya, mingguan. Karena kalau yang namanya status pandemi itu istilahnya kita melaporkan harian, daily atau W1 itu wabah, istilah wabah. Tapi kalau misalnya kita sudah pada endemi saat ini, tapi dia penyakit yang berpotensi wabah, itu kita sebut laporannya W2 atau mingguan. Nah, kan reportnya sudah sampai sekarang ini masih mingguan karena COVID sebagai penyakit yang berpotensi untuk Bu Umi, tadi Bu Umi kan bilang nggak usah perlu khawatir, tapi waspada. Nah, waspadanya dalam bentuk apa? Siapa yang harus waspada? Pemerintahnya? Atau? Ya, semua lah. Semua, artinya pemerintah, masyarakat, pemerintah pasti harus sinergi Mas. Dulu kan juga kecolongan gitu ya, sudah ada kejadian tapi terlalu santai atau apa akhirnya. Jadi waspadanya bagaimana maksudnya waspadanya? Ya, kalau pertama seperti ini sebetulnya untuk kewaspadaan kita ya Pak Ferry. Kita melakukan edukasi. Jadi untuk hari ini TVRI sudah benar dalam artian menjalankan istilahnya kewaspadaan dalam hal memberikan edukasi yang benar kepada masyarakat kayak gitu. Jadi pertama itu kan ada di dalam tahapan itu adalah komunikasi massa, gitu kan. Jadi ini dilakukan bahwa kemudian sebetulnya untuk institusi terkait seperti Kepala Dinas Kesehatan dan jajarannya itu kan selalu tuh artinya saat ini perlu meningkatkan surveillance kembali. Walaupun secara standar itu surveillance sudah dilakukan yang kaitannya dengan surveillance itu apa Bu Umi? Pengamatan yang terus-menerus terhadap kejadian penyakit tertentu dalam hal ini COVID-19. Dan diamati artinya laporan terus dilakukan, pengawasan dan kemudian melakukan standar di mana misalnya kalau ada kasus positif kemudian melakukan tracing misalnya kayak gitu. Kemudian melakukan kalau istilah kita di puskesmas atau di EP itu namanya penyelidikan epidemiologi, investigasi. Itu yang disebut dengan kontak tracing tadi. Nah, jadi ditelusuri, kemudian diperiksa, kemudian di-report setiap minggu. Itu sudah dalam bentuk surveillance yang kemudian dilakukan terus-menerus. Walaupun mungkin tidak harian seperti dulu, sekarang mingguan, tidak seluruh puskesmas ya Pak Ferry misalnya, tapi ada yang sentinel untuk melaporkan itu di surveillance influenza like illness. Pak Ferry tadi disentil gitu sama Bu Umi ya, harus surveillance, harus komunikasi komunikasi publik ya, komunikasi massa, harus sosialisasi. Dinas Kesehatan Provinsi sudah melakukan apa Pak? Tapi nanti menjawabnya. Kita harus jeda dulu pemirsa, jangan kemana-mana, tetapi dialog ruang publik. Terima kasih pemirsa, masih tetap bersama kami di Dialog Ruang Publik. Hari ini kita membahas mengenai waspada COVID-19 yang angkanya sementara di daerah
ibu kota Jakarta sudah semakin meningkat. Ini kita bahas hari ini di Provinsi Jambi. Tadi sudah dibahas. Saya kembali lagi ke Pak Ferry. Pak Ferry, apa langkah yang sudah dilakukan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jambi dan juga mungkin jajaran yang ada di kabupaten kota, setiap dinas? Sebenarnya kalau kita sudah terus menerus ya, walaupun dalam kondisi endemi seperti sekarang, kita terus memantau dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Dan kita terus berinteraksi untuk mengadakan tadi penyelidikan epidemiologi kalau misalnya kita yakinkan ada kasus atau mirip kasus. Terus yang kedua, kita memastikan fasilitas pelayanan kesehatan kita itu mampu untuk melaksanakan pelayanan dari pasien-pasien yang terkena COVID. Kalau sekarang kita sampai 30% kita buka kalau seandainya terjadi outbreak, 30% dari jumlah tempat tidur. Jadi kalau misalnya rumah sakitnya itu ada 100 tempat tidur, berarti kita di saat outbreak itu bisa kita sampai buka 30, dan itu kita jumlahkan di seluruh provinsi. Nah, itulah kekuatan fasilitas pelayanan kesehatan kita untuk melaksanakan untuk terjadinya outbreak, tidak hanya COVID, tapi bisa juga penyakit-penyakit emerging disease yang lain. Terus yang ketiga, ya kita pastikan juga sebenarnya obat-obatan dan tenaga kesehatannya ada dan tersedia untuk. Kalau COVID ini obatnya apa sih, Pak? Ya kalau COVID kan tentu yang antivirus yang paling utama karena dia adalah virus. Yang kedua, obat-obat yang meningkatkan antibodi tubuh, daya tahan tubuh. Oke. Artinya Pak Ferry, masyarakat di daerah tadi kan sudah jelaskan meningkatkan imunitas dengan olahraga, makanan-makanan yang bergizi, tidak stres gitu. Itu cukup gitu. Iya, itu Dari cukup. rokok, sebenarnya kalau mau ditambahin. Iya. Nah, perlu nggak multivitamin apa gitu untuk menambah sehingga tidak? Sebenarnya tadi salah satu itu kan multivitamin itu ya, suplemen dalam meningkatkan daya tahan tubuh. Ya, silakan saja, kan kita juga berkaitan dengan daya tahan tubuh yang mengandung zinc, ya, terus yang mengandung vitamin B kompleks, ya, vitamin C, vitamin D. Nah, itu yang dalam arti kata membantu daya tahan tubuh kita meningkat gitu loh. Di samping makanan pokok ya seperti karbohidrat, protein gitu. Oke, baik. Tadi kan kita bicara mengenai gejala, spesifik lagi gejala, Pak Ferry. Apakah gejala COVID varian baru ini sama dengan COVID yang lama, Omicron yang lama, atau ada perbedaan apa hal yang lain gitu misalnya? Ya, karena kalau sekarang kan kita lihat itu sebenarnya kan dilihat dari fatality rate-nya ya, sama morbiditasnya. Artinya kalau untuk yang varian baru ini, fatality rate dan morbiditasnya juga masih rendah dibandingkan Omicron. Nah, tapi tentu namanya virus itu efeknya sindromnya biasanya demam, ya badan sakit-sakit, ngilu-ngilu gitu, ya cepat letih, kelelahan dan nafas juga agak sedikit pendek. Nah, itu gejala virus. Nah, dengan gejala itu kita periksa apakah ini COVID atau virus yang lain. Nah, virus yang lain itu apa? Influenza? Oh, influenza biasa. Influenza bisa juga sama. Nah, apakah bisa kemudian ya pakai obat-obat warung lah bahasanya gitu ya, beli-beli obat gitu, cukup seperti itu, atau harus diperiksa ke Vaskes kalau misalnya demam, linu-linu, pakai linu gitu ya, meriang-meriang gitu, kemudian nafasnya itu harus ke Vaskes, atau coba langkah pertama minum obat. Kalau kita beli sendiri di apotek. Ya, kalau kita tarik lurus dengan endemi, artinya ya bisa beli obat warung juga dulu. Kalau endemis ya, tapi karena potensi, nah dengan potensi peningkatan itu ya tentu kita harus ke fasilitas pelayanan kesehatan. Artinya kalau kita lihat seperti Jakarta, kita udah tahu nih banyak nih COVID nih, ya tentu kita lebih waspada. Kita periksakan ke fasilitas pelayanan kesehatan. Gitu, karena sudah ada gitu. Tapi kalau misalnya satu orang kalau flu ya mungkin kita anggap flu biasa dulu karena sudah endemi. Oke. Ya. Bumi perlu pakai masker lagi enggak?
kita ini? Sebetulnya yang namanya protokol kesehatan itu tidak hanya buat COVID. Nah, itu sudah saya sampaikan juga. Yang namanya masker itu kan baik. Karena itu kan mencegah terjadinya paparan, terutama penyakit-penyakit yang cara penularannya melalui droplet, dan tidak hanya COVID. Yang melalui droplet itu TBC bisa, influenza bisa. Jadi sebetulnya banyak kebaikan ketika kita menggunakan masker. Dan kemarin kita juga waktu asap ya Pak, itu dianjurkan juga menggunakan masker. Artinya itu kan memang salah satu proteksi yang baik. Nah, artinya kalau kita bilang dulu ketika COVID itu adalah new normal, sebetulnya itulah yang kelakuan atau perilaku yang baik. Saat ini kan kita sudah mulai dibebaskan karena tidak lagi pandemi. Tapi setidaknya perilaku-perilaku hidup bersih dan sehat yang baik itu harus tetap dilanjutkan. Kayak misalnya CTPS, itu standar. Jadi apa Bumi? Cuci tangan pakai sabun. Oh, cuci tangan pakai sabun. Cuci tangan pakai sabun. Dan kemudian masker. Itu sebetulnya dianjurkan. Protokol saya sampai sekarang masih simpan hand sanitizer. Karena kebiasaan. Iya, untuk mencegah TB paru kita juga anjurannya seperti itu, Mas, gitu. Jadi penyakit-penyakit yang ditularkan melalui saluran pernapasan, terutama misalnya dengan cara airborne seperti itu dengan droplet, kita anjurannya tetap pakai masker. Iya, jadi nggak apa-apa. Apalagi khusus untuk orang yang bergejala, misalnya kita flu kan, pasti kita bersin-bersin, ya melindungi orang lain lah setidaknya. Kan kita lagi bergejala, jangan sampai tertular orang lain. Bagaimana? Salah satunya pakai masker. Oke, Bumi, kalau kita lihat setelah pandemi kemudian menjadi endemi, memang tingkat kesadaran masyarakat untuk sekali lagi hidup bersih berkurang ya? Iya, jauh berkurang. Jauh berkurang. Dulu ada setiap tempat ada cuci tangannya, ada sabunnya, dan itu sudah hilang habitnya. Iya, hilang. Dan harus edukasi kembali. Diedukasi kembali. Iya. Tapi kalau tidak ada triggernya gitu ya, tidak ada triggernya, mungkin tidak ada instruksi wali kota atau apa gitu. Nampaknya tempat-tempat umum sudah tidak menyediakan lagi, Bumi. Kita sendirilah di fasilitas institusi kita. Buktinya air aja antara ada dengan enggak. Apalagi sabunnya. Itu dari cuci tangan pakai sabun gitu kan. Belum fasilitas yang lain. Jadi maksud saya ketika itu standar, itu tetap diberikan. Jadi hasil penelitian kita itu menyebutkan bahwa perilaku itu juga tergantung dari sarana prasarana. Jadi kalau sarana prasarananya nggak ada, niatnya mau cuci tangan pakai sabun, tapi terus sabunnya nggak ada, airnya nggak jadi cuci tangan, Mas, kayak gitu. Jadi itu juga mendukung kemudian perubahan perilaku itu akhirnya berubah kembali ke arah habit yang lama. Karena mau cuci tangan, nggak ada sabunnya, nggak ada airnya, nggak jadi. Padahal sebetulnya sudah habit awalnya yang waktu akhir-akhir pandemi kemarin itu ya, sudah habit lah. Termasuk juga sampai sekarang masih ada juga yang dengan kesadaran tinggi menggunakan masker, terutama kalau misalnya lagi bergejala itu masih. Jadi ada yang tetap baik karena yang namanya perubahan perilaku itu kan ketika 6 bulan sudah seperti itu biasanya akan terus gitu kan. Nah kita tuh udah 3 tahun hampir pasti ada yang kebawa gitu ya. Tapi sekali lagi sarana prasarana tidak mendukung, akhirnya berubah balik lagi ke titik awal gitu. Itu yang harusnya tetap kita edukasi. Kesadaran jadinya mandiri kan. Kayak misalnya Mas Farisi bawa hand sanitizer kemana-mana. Saya juga mungkin Pak Kades juga seperti itu kan. Saya selalu standby masker misalnya. Tetap ada di tas saya bawa kemana-mana gitu kan. Terus dengan kesadaran sendiri kalau saya flu berat, saya pilih misalnya kalau ngajar pakai online misalnya atau enggak dulu deh misalnya kan. Jadi itu kesadaran masing-masing. Nah kesadaran itulah yang harusnya coba kita trigger lagi Mas gitu. Mungkin perlu ada lagi ya anjuran atau lebih tegas lagi masuk ke fasilitas umum pakai masker minimal ke bandara, stasiun atau apa, karena kemarin habis dari Jakarta nampaknya masih longgar-longgar juga. Iya. Tapi kalau diwajibkan saya yakin juga terpaksa orang akan juga memakai itu. Ada wacana ke situ lagi mungkin Pak Kadis. Kita lihat sebenarnya kan karena kita kan tentu turunannya dari pemerintah pusat dari Kementerian Kesehatan ataupun dari Kementerian Dalam Negeri, karena kan kita juga rumah sakit kita di bawah Kementerian Dalam Negeri. Nah kita lihat sebenarnya surat edaran untuk yang ini mungkin dalam 1 hari 2 hari ini juga keluar apa yang harus kita kerjakan, tapi yang jelas kalau pemakai masker ini
di ruangan tertutup dan dalam jangka waktu yang lumayan lama, itu memang sudah dibolehkan untuk memakai masker. Cuma kalau diwajibkan sepertinya belum, karena kita harus komitmen juga. Kita sudah membuka ini sebagai endemis, dan kita harus komitmen gitu. Oh, oke. Ya, karena kalau Jadi hanya anjuran yang bisa Anjuran. dilakukan. anjuran yang bisa. Jadi anjuran itu tentu tadi yang bergejala diharapkan memakai masker. Terus yang kedua, memang kalau dalam jangka waktu lama di ruangan tertutup, ya memakai masker. Karena banyak penyakit yang seperti diceritakan oleh Ibu Umi tadi, bahwa penularannya itu melalui droplet dari Oke. dari air ludah ataupun dari dahak gitu. Oke, Pak Gadis, terkait dengan anggaran, semuanya kan semuanya butuh anggaran ya. Kalau dulu banyak refocusing lah bahasanya kan, semua anggaran dialihkan untuk ini. Nah kalau sekarang untuk anggaran yang kayak dulu misalnya refocusing itu tidak ada lagi ya? Enggak, karena kan kita kan refocusing itu kan keluar kalau dinyatakan sebagai wabah. Nah, itu harus step-step itu harus kita ikutin. Sementara kalau misalnya memang dibutuhkan, kita ada satu mekanisme ya mendahului perubahan, kegiatan mendahului perubahan. Jadi bisa kita laksanakan, tapi dengan step-step bahwa dalam jangka waktu 2 bulan. Tapi kalau mau menyatakan itu seperti kemarin, ya tentu aturannya sudah berubah dulu dari presiden dulu, nyatakan sebagai pimpinan negara kan. Gitu. Oke, baik. Bu Umi, terkait dengan penyakit ini kan kadang-kadang ada istilahnya apa itu ya, komorbid ya, kalau nggak salah ya. Artinya orang-orang yang sudah lansia, kemudian yang ada penyakit yang lain itu lebih beresiko. Berarti meskipun dia udah divaksin, tetap beresiko karena turun tadi ya ininya. Jadi harus lebih berhati-hati itu memang orang-orang yang lansia. Iya, benar. Artinya yang namanya dia kan punya istilahnya, kita punya faktor risiko 1, 2, 3, 4. Semakin banyak dia faktor risiko kan artinya semakin memperberat untuk kefatalan dari penyakit. Nah kalau kita lihat kefatalan penyakit yang sekarang ini, kalau kita bandingkan dengan Delta 2021, kan Omikron 2022 yang ke belakang ya. Nah, Omikron sekarang ini anak-anaknya Omikron. Artinya Omikron itu sebetulnya lebih ringan. Mild dia, tidak severe. Yang berat itu yang Delta kemarin sampai menyebabkan tingkat kematian yang tinggi sekali, fatality severity-nya itu tinggi di Delta. Jadi Omikron dan anak-anaknya sekarang ini mungkin juga cucu-cucunya gitu ya, itu sebetulnya lebih ringan dari sisi gejala juga. Sekarang misalnya kita kalau untuk Omikron juga udah kayak flu, karena yang namanya khas yang hilang penciuman itu udah justru jarang ditemukan di Omikron gitu. Nah ini kan artinya sudah mendekati tanda gejala influenza biasa ya Pak Kadis, seperti itu. Nah masalahnya adalah kita kan memang tidak melakukan lagi kewajiban untuk memeriksakan diri. Nah itu yang membuat mungkin kita merasa kita tidak ada. Padahal bisa jadi itu sudah ada tapi kita nggak periksa. Dan sekali lagi itu menular ya? Ya, kalau yang namanya, ya Pak, yang menular lah. Yang namanya, makanya kayak kemarin Presiden Filipina ya, kan kena Omikron juga yang sekarang yang varian baru nih EG5, EG2 ini ya, XBB juga. Nah itu dia tetap melakukan isolasi mandiri 5 hari. Masalahnya kita kan nggak tahu kita sekarang. Saya ini lagi sakit tenggorokan misalnya kayak gitu kan. Terus saya kemarin mungkin ada rasa-rasa demam atau apa, tapi kan nggak periksa Mas. Jadi kita kan nggak tahu sebetulnya kita sudah cukup istirahat sudah gitu ya. Baik, Pak Kadis, ntar lagi mau liburan nih. Pergerakan manusia akan semakin mulai yang keluar negeri, dalam negeri perlu diwaspadai ya. Gimana caranya? Tapi nanti kita harus jeda dulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Dialog Ruang Publik.
Kita masuk ke segmen ketiga, pemirsa, di Dialog Ruang Publik membahas mengenai waspada COVID-19. Dan di segmen ini kami juga mengundang Anda untuk berdialog bersama kami di line telepon 0741 663 85, 0741 663 85 atau nomor telepon yang ada di layar televisi Anda. Anda bisa bertanya atau memberikan tanggapan terkait dengan tema kita hari ini, waspada COVID-19. Saya lanjutkan sambil menunggu telepon dari Anda ke Pak Ferry. Pak Ferry, sebentar lagi. Oke, kita jawab dulu. Assalamualaikum, selamat sore. Selamat sore, Assalamualaikum. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Pak Yudi, apa kabar Bapak? Saking langsung hafal Pak Yudi Ya, alhamdulillah Pak Ferry. suaranya. Ya, silakan Pak Yudi. Mudah-mudahan saya dijauhi dari COVID yang baru nih. Termasuk masyarakat Jambi, Amin. Amin. narasumber juga Pak M. Pariji. Amin. Ya, silakan Pak Yudi. Ya, sabar Pak M. Pariji, cukup. Saya cukup mengkagetkan juga ya, kita dari meneropongnya dari berita-berita ya. Iya. Jadi dari informasi baik nasional maupun internasional kita ikuti, ini sudah membuah di tetangga kita, Singapura, Malaysia itu tidak jauh, tidak jauh, tapi bilang jauh, cukup dekat, sampai ke Jakarta bahkan ke Jambi, dan pergerakan manusia pun Singapura, Malaysia, Jakarta, Jambi itu luar biasa banyaknya. Ya. Luar biasa banyaknya. Kita tanya sama bandara itu. Nah ini kan hulunya. Kan asalnya dari hulu nih. Kalau antar lokal mungkin tidak lah. Ya. Tapi hulunya yang penting. Nah, kenapa kita tidak men-stressing hulu? Artinya bandara. Ya. Harusnya pemerintah tanggap dengan dipanggil aja dinas kesehatan tuh. Bu Umi dipanggil, Bapak Ferry dipanggil, oleh gubernur langsung buat warning system lah. Ya. Itu di bandara itu hulunya sumbernya. Orang dari Singapura kontak orang Jakarta ke Jambi, Pak Pariji misalnya ke Jakarta, nular ke Jambi lagi. Itu persoalannya. Ya itu perlu. Jadi dibuatlah protokol kesehatan situ. Seperti biasa, kan sudah pengalaman. Yang penting hulunya itu disebut dengan waspada atau pencegahan. Kalau cuma kita ngomong aja sore ini waspada, pencegahannya percuma. Tidak ada actionnya. Oke. Yang kedua begitu juga, ya sudah protokol kesehatan lah rumah sakit itu. Karena kan sudah melemah tuh puskesmas dengan rumah sakit. Nah itu digencarkan lagi. Ya ditakuti lah, jangan kita main-main. Nanti kan kalau udah meludak lagi kan jadi memang takut bener gitu. Memang harus takut di masyarakat. Jadi kalau memang harus ada regulasi menurut saya, pakai masker itu wajib di puskesmas dan di rumah sakit. Kalau di luar ya nggak apa-apa. Kenapa dasarnya pakai masker di rumah sakit? Kan di sana banyak virus, menular di sana. Saya nggak setuju kalau di rumah sakit tidak pakai masker. Apalagi seorang kepala dinas katakan boleh. Itu nggak setuju saya. Makanya gubernur cepat-cepat keluarkan ketentuan, jangan sampai keduluan dari virusnya. Nah ini kita kadang-kadang kan kerja kita ini duluan virus daripada ketentuan. Nah ini saya tidak setuju. Jadi menurut saya harus segeralah membuat warning system COVID-19 ini. Jangan kita bicara aja pertama hulunya. Nah bandara ini kan wajib dianya harus protokol kesehatan karena dia mendatangkan orang. COVID ini kan tidak di lokal dianya, datang orang itu masuk ke Jambi. Saya rasa itu yang penting. Sehingga pertemuan pembicaraan sore hari ini kita dengar oleh Pak Gubernur. Pak Gubernur mengambil tindakan. Nggak salah kok. Kalau di bandara itu harus ketat. Siapa bilang salah? Kalau nggak ketat itu yang salah menurut saya. Baik, Pak Yudi. Baik, terima kasih atensinya Pak Yudi, selalu bersemangat terhadap menanggapi isu-isu yang ada di Isu terkini ya, isu update. terkini dan selalu memberikan semangat dan pencerahan kepada kita semuanya. Pak Ferry ditanggapi. Hulunya Pak Ferry, adakah action? Maksudnya
maksudnya Pak Yudi tadi tidak harus menunggu kemudian ada instruksi atau apa gitu ya dari kementerian, tapi bisa jadi apakah kemudian pemerintah Provinsi Jambi bisa mengeluarkan regulasi atau apa gitu ya yang terkait dengan hulunya tadi di bandara dan di tempat-tempat yang kemudian datang orang-orang yang dari luar negeri misalnya. Ya sebenarnya kan begini Mas Parisi, kita kan kerja kan tentu koordinasinya kan seluruh Indonesia. Jangan sampai juga kan kita over ya dibandingkan dengan kebijakan dari pemerintahan pusat. Kalau kita jelas kok di setiap pelabuhan tuh ada namanya, saya bilang tadi itu yang dilaksanakan oleh kekarantinaan, kekarantinaan pelabuhan atau KKP, itu namanya cegah tangkal. Jadi mereka sudah ada aturan itu mencegah dan menangkal supaya virus itu tidak masuk ke dalam. Nah, dan mereka juga masih saya lihat parameternya bahwa pengukuran suhu masih dilaksanakan di bandara-bandara. Cuma memang apakah di dalam hal ini kita membutuhkan yang lebih intensif lagi, misalnya diwajibkan memakai masker atau itu tentu ya kita di Indonesia ini kan tidak bisa berdiri sendiri. Nanti akan jadi suatu yang aneh ya kalau misalnya Jambi bertindak lebih reaktif ya, karena jujur saja tentu pergerakan orang ini sangat dibutuhkan juga, tapi ya kita tetap harus awasin. Nah, kalau kita seperti kita di Jambi kan kita tetap memonitor ya. Kita ada grup monitor untuk penyelidikan epidemiologi itu. Ya untuk sekarang ya itu tadi saya bilang masih posisi yang Omicron varian IG5, IG2 terus juga SBB ini ya masih belum kita deteksi. Tentu dalam cegah tangkal ini kita mengupayakan ya promotif ya sama preventif. Artinya kita promosi seperti sekarang ini salah satu bentuk promosi, dan mempreventif itu ya tadi itu ada banyak caranya, termasuk protokol kesehatan salah satunya tuh pakai masker. Cuma itu kan cuma salah satu pakai masker itu. Oke. Bu Umi, kalau bahasanya Pak Yudi, masyarakat harus ditakuti. Gimana Bu Umi? Memang harus ditakuti kah masyarakat supaya, artinya masyarakat kita ini kan apa ya, bukan bandel ya, pemberani kali. Itu lebih tepat. Pemberani. Ya, lebih tepat ya. Bahasa halus ya. Iya, bahasa halus. Sebenarnya bandel juga. Apakah perlu ditakut-takuti dalam arti wah ini harus Omicron harus pakai lagi nih gitu. Kalau saya melihat masyarakat sudah cerdas dan kemudian sumber informasi itu banyak. Jadi sebetulnya kalau saat ini kita tidak perlu memberikan nakut-nakutin gitu ya. Saya kira itu bukan seperti itu, tapi lebih kepada edukasi gitu ya. Jadi memang kalau zaman dulu takutin itu mudah gitu ya, orang mudah takut gitu. Kalau sekarang kan bahkan yang sudah jadi peraturan aja kadang banyak yang dilanggar gitu, apalagi seperti itu. Jadi saya kira edukasi yang tepat lah, komunikasi publik yang baik itu yang kemudian dibutuhkan. Jadi masyarakat sendiri sudah cerdas untuk mencari sumber informasi dan itu terbuka ya, kayak misalnya covid19.go.id itu sudah bisa diakses. Kemudian WHO sendiri punya yang untuk web yang bisa diakses untuk informasi terbaru dari COVID-19 misalnya. Kemudian kalau mau lihat angka-angkanya ada di semua website itu memberikan. Ya, jadi informasi terkini itu selalu terupdate sebetulnya, jadi nggak perlu khawatir bahwa kemudian masyarakat perlu ditakut-takuti dengan sanksi kayak gitu. Saya kira itu sudah tidak dibutuhkan lagi, dalam artian himbauan terutama kayak tadi. Mari kita naikkan lagi imunitas dengan kemudian meningkatkan vaksinasi, yang kemarin belum booster mungkin booster lagi gitu. Jadi itu kemudian tadi dengan meningkatkan imunitas dari mandiri ya. Jadi saya kira masyarakat perlu untuk kemudian dihimbau dengan cara yang elegan ya Pak. Iya, yang bahasa yang lebih baik. Iya. Oke, baik. Terima kasih Bu Umi. Kita lanjut ke pertanyaan tadi yang sempat terhenti karena ada penanya telepon tentang sebentar lagi liburan. Pergerakan masyarakat akan semakin tinggi, baik itu yang di dalam negeri maupun di luar negeri. Dan kalau kemudian pemerintah tidak gercep bahasanya, gerak cepat,
tanpa ada regulasi atau instruksi yang kemudian di bandara harus pakai masker dan lain sebagainya, ini akan menjadi potensi meledak kira-kira begitu. Gimana langkahnya Pak Kadis? Ya, itu kita bilang tadi ya, mungkin 1 hari 2 hari ini kita nunggu dulu surat edaran dari Kementerian Kesehatan, ya dari Dirjen mungkin nanti, dan kita tentu terus mengikuti kejadiannya angka untuk di Jambi, ya per hari, per minggu, laporannya juga per minggu, tapi kita tahu pemeriksaannya tetap per hari, dan kemudian tentu itu tadi bagaimana caranya kita ini dapat melaksanakan kegiatan, tapi tentu dengan lebih menghindari dari kejadian COVID, atau kita bilang Ibu Umi tadi sudah nyatakan new normal sih sebenarnya. Nah, tentu kebutuhan memakai masker, terus kebutuhan untuk vitamin, dan terus kebutuhan untuk mengetahui COVID ini, itulah harus menjadi satu kebutuhan pribadi. Jadi orang itu akan mencari dan melaksanakan kegiatan itu berdasarkan kebutuhan, kesadaran. Nah, kalau dipaksa-paksa juga nanti akan jadi pertanyaan, new normal kita tentu membutuhkan bahwa pergerakan manusia untuk ekonomi. Gitu. Tentu kita lebih bijak lagi lah untuk karena kan kita sudah berjalan di COVID ini sudah mau masukin tahun keempat ya. Ya, liburan, aktivitasnya akan banyak, semakin tinggi. Satu sisi akan kampanye, ya kan, masanya juga semakin banyak. Nah, ini gimana Bu Umi? Perlu dibatasi nggak? Kalau kita melihat pengalaman 3 tahun dalam masa pandemi itu kan memang tren peningkatan kasus terjadi setelah libur Nataru. Jadi karena apalagi semua kan jalur sudah dibuka ya, dan kita ini sebetulnya Jambi termasuk yang posisinya strategi terutama dekat dengan Singapura dan Malaysia seperti yang disampaikan oleh tadi penanya kita ya Pak Yudi tadi. Jadi kita memang perlu mewaspadai itu dengan tetap terutama tadi pengawasan di pintu-pintu masuk, khususnya jalur laut yang daerah Tanjung Jabung Barat, Kuala Tungkal itu kan memang pintu masuk tuh ke Batam, Singapura gitu kan, terus juga ke Malaysia kan. Jadi memang kita perlu lebih ya istilahnya aware terhadap hal itu, karena posisi kita sebetulnya lebih karena posisi kita. Jadi saya setuju dengan apa yang disampaikan Pak Yudi terkait bahwa kita perlu meningkatkan kewaspadaan dengan aksi ya, tapi tentu tidak dengan cara menakut-nakuti. Jadi itu sebetulnya sudah ada dari tupoksi masing-masing institusi Mas, gitu. Jadi kayak KKP tadi itu sudah melakukan cegah tangkal seperti yang tadi Pak Kadis bilang ya, termasuk juga jajaran kesehatan juga melakukan sesuai dengan tupoksinya, sesuai dengan protokol gitu. Jadi intinya masyarakat nih yang kemudian akan kita edukasi kembali, marilah tetap misalnya menerapkan PHBS seperti itu. Jadi itu yang diharapkan, kesadaran kita itu memang kata Pak Ferry menjadi suatu kebutuhan ketika ini kok gejalanya mirip-mirip ya gitu. Ayolah coba diperiksa gitu kan. Nah, kayak gitu karena pemeriksaan antigen kan sebetulnya sudah nggak mahal ya Pak, 60.000 gitu udah dapat untuk kemudian kita memastikan sebelum memang ke ininya ya ke ini sequencingnya ya pasti. Berarti lebih antigen mahal. itu masih ada ya? Masih ada, ya masih. Kalau kita di Labkesda provinsi juga masih ada. Itu screening awal. Screeningnya. Dan tentu kalau di Vaskes 1 Pak? Vaskes 1 juga masih ada, cuman tidak banyak kan kebutuhan mereka berdasarkan ya permintaan dari puskesmas. Tentu kalau kita lebih melihat di tempat-tempat yang besar. Labkesda provinsi, Labkesda kabupaten, dan Labkesda kota juga sudah punya kemampuan. Bahkan untuk dia sequencing pun sudah punya kemampuan gitu. Jadi intinya tetap kita berjalan dengan sebaik-baiknya, dan kita tentu harapkan ini edukasi terus ke masyarakat sehingga masyarakat itu nanti bisa bergerak dengan bisa lebih bijak lagi. Baik, kita harus jeda dulu, masih ada satu segmen lagi. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Dialog Ruang Publik. Baik pemirsa, kita berada di penghujung Dialog Ruang Publik
pada sore hari ini dengan tema waspada COVID-19. Closing statement Bu Umi, Ya. pesan-pesan kepada masyarakat, pada pemerintah, dan seluruh masyarakat lah ya dari Provinsi Jambi. Silakan. Ya, saya sebetulnya menghimbau kepada masyarakat tetap melakukan protokol kesehatan ya, terutama menerapkan PHBS. Dan kemudian kalau misalnya bisa gitu, mungkin meningkatkan imunitas, terutama baik itu alamiah maupun dari buatan seperti vaksinasi. Dan untuk pemerintah memang kita meningkatkan kewaspadaan, terutama di pintu-pintu masuk. Itu mungkin harus ditingkatkan kembali di bandara misalnya, dan juga untuk peningkatan surveillance aktif, karena saat ini kan kita masih dilakukan karena endemis, surveillance-nya masih pasif ya. Pasif. Jadi mungkin surveillance aktifnya itu kemudian bisa ditingkatkan kembali untuk upaya cegah tangkal ini. Itu saya kira, dan bagi masyarakat nggak usah panik. Intinya kalau panik kan menimbulkan keresahan dan kemudian menjadi imunitas menurun. Jadi insya Allah karena pengalaman kita 3 tahun, jadi kita masih bisa untuk menangkal ini. Baik, terima kasih Bu Umi. Terakhir Pak Kepala Dinas, Pak Ferry, silakan. Iya, tadi sudah dikatakan oleh Bu Umi ya, sebenarnya kan banyak cara kita. Yang pertama kali mungkin cegah tangkal yang benar, yang kedua penyelidikan epidemiologinya, kita mungkin nanti beralih dari penyelidikan yang orang sakit yang datang, nah ini kita yang akan melihat ke masyarakat dan diyakinkan bahwa itu adalah benar. Dan yang ketiga tentu meningkatkan imunitas dengan vaksinasi. Kita masih ada di puskesmas, kemudian juga kalau kita lihat ya olahraga yang baik, makan makanan yang cukup dan istirahat yang cukup. Saya pikir tentu fasilitas pelayanan kesehatan perlu kita koordinasikan lagi dan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Kota serta seluruh stakeholder yang terkait, baik itu dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Baik, terima kasih Pak Ferry, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jambi, dan Bu Umi, ahli epidemiologi. Terima kasih pemirsa atas perhatiannya. Saya Muhammad Farisi, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Salam.